mereka langsung merotol. Iya, iya. Iya. Kalau memang pada apa yang dikatakan kan tinggal kursus lagi maksudnya. Iya. Memang Tambahin sesi lah, tambahin session iya. gitu ya. Kenapa langsung mundur itu? Iya. Saya pikir karena seperti yang minggu sebelumnya ya kita bahas ya. Karena motif awalnya yang salah itu. Ya memang udah dari dulu dia sudah ditentukan. Ya kalau bukan dia ya jalur keselamatan ya kayak kemarin-kemarin itu lagi udah betul. Betul. Kesannya jadi seperti itu ya. Iya gitu loh. Kalau kita nggak hati-hati nih Pak Pendeta. Iya. Tapi menurut saya disinilah keilahiannya Yesus. Berarti kan dia memang tahu apa yang akan terjadi. Tapi hebatnya sekalipun dia tahu ada muridnya yang akan mengkhianati ya. Kok ya diterima ya? Itu dia. Betul. Itu luar biasa banget menurut saya. Betul. Kalau kita kan udah tahu ini bakalan menghabisi saya orang ini. Ya saya singkirin gitu ya. Hidup yang membagi tubuhnya, darahnya, supaya apa? Orang lain mengalami kebaikan. Nah kalau ikut Tuhan, ya berarti sama panggilannya. Harus memberi diri kita ini menjadi kebaikan buat sesama. Sahabat DKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita yang sehari-hari. Program Ngulik Alkitab yang ditayangkan melalui channel YouTube YKB TV punya keistimewaan yaitu menggali teksnya secara eksposisi. Dan narasumber yang akan menolong kita untuk menggali episode kali ini secara khusus teks Injil Yohanes pasal 6 ayat 60-71 telah hadir di studio Bapak Pendeta Dani Purnama. Salam jumpa. Salam jumpa. Jumpa kembali Pak Pendeta yang berkenan oleh menolong kita semua untuk mengulik teks ini Injil Yohanes 6 ayat 60-71. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik. Mari sahabat YKB kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk menggali firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kami jalani bersama bukan sekedar memuaskan rasa ingin tahu kami, tapi membuat kami justru makin mengenal kebenaran firman Tuhan dan membuat kami juga punya tuntunan dan pegangan dalam menjalani keseharian kami sebagai umat Tuhan di tengah begitu banyak tantangan dan godaan sebagai pengikut-pengikut-Mu. Kami rindu punya spirit pantang mundur dalam kehidupan kami, sekalipun hidup ini tidak mudah kami jalani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60-71, saya membacanya. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat ini banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun salah seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot.
sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Baik Pak Pendeta, Injil Yohanes 6 ayat 60-71 diberi judul Spirit Pantang Mundur. Sebelum kita ke teksnya ini, ada apa dengan kepengen mundur? Iya. Dan ajakan jangan mundur, pantang mundur. Iya. Jadi Bu Santi dan sahabat YKB, memang kalau kita ikuti yang teks sebelumnya, Ya. itu kan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mengikut dia tentu ada konsekuensi, ada panggilan. Ya. Nah, karenanya memang menjadi pengikut Kristus itu bukan sekedar jadi Kristen. Kadang orang memaknainya, ya saya Kristen, saya ikut Tuhan. Lalu apa hidupnya yang kemudian dijalani? Orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula, ketika memulai memang menjadi pengikut Kristus, mereka justru berhadapan dengan banyak persoalan, tantangan, bahkan ancaman, dan penderitaan hebat. Justru karena mereka Kristen itu. Ya. Kalau sekarang kan kita bilang Kristen, ya nggak ada efek apa-apa sih. Ya paling mungkin ada sih yang membuat kita susah sedikit, tetapi beda sekali dengan pada kekristenan awal. Begitu mereka mengaku Kristen itu tantangannya besar sekali. Betapa sering orang Kristen kemudian ditangkapi, dianiaya, dijatuhi hukuman tanpa diadili, dibunuh itu dihalalkan lah gitu ya. Bahkan dijadikan lampu-lampu taman, ya dibakar hidup-hidup untuk penerangan taman, dijadikan mangsa dalam gladiator gitu, perang lawan binatang buas. Itu Kristen mula-mula. Ada yang kemudian mundur dari imannya, ada pasti kan? Ya karena takut. Ya secara manusiawi ya ngeri lah ya ngadepin gitu. Ya lebih baik saya pilih jalan lain gitu ya. Tapi kemudian juga ada yang tetap bertahan untuk setia dan taat kepada Kristus. Sekalipun untuk itu dia harus bayar harganya lumayan besar. Bukan lumayan lagi, besar banget. Besar sekali. Mereka menderita, bahkan terancam nyawanya. Jadi kalau kemudian tadi ya dikatakan temanya spirit pantang mundur, ya sebagai pengikut Kristus ketika menghadapi persoalan ini memang ada banyak pilihan. Sampai sekarang juga ada kan? Ya. Betul. Ada orang yang dengan mudah kemudian berpaling, ada yang menyerah, tapi ada yang juga terus berjuang. Ya. Bahkan menjadi kesaksian yang hidup. Di tengah hidup yang tidak mudah itu, spiritnya makin maju, tidak mundur, itu jadi kekuatan buat orang lain juga. Ya. Jadi itu sebenarnya yang melandasi ya buat saya kenapa kita pilih tema ini nih. Untuk bacaan kita yang sejujurnya lebih singkat dibanding yang sebelumnya ya kita baca ya. Minggu sebelum. Iya. Ya. Baik Pak Pendeta, kita lihat di perikop yang pertama ini, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Iya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Berarti ini kan teks sebelumnya Yesus mengajar ya tentang roti kehidupan. Nah, sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus perkataan ini keras. Kenapa mereka langsung merotol? Iya. Kalau memang pada apa yang dikatakan kan tinggal kursus lagi maksudnya. Iya. Memang tambahin sesi lah, tambahin session gitu ya. Kenapa langsung mundur itu? Iya. Saya pikir karena seperti yang minggu sebelumnya ya kita bahas ya. Karena motif awalnya yang salah itu. Ya. Kalau kita perhatikan bagian sebelumnya ketika Yesus bicara soal roti kehidupan, ya. Kan di situ ada panggilan untuk bukan sekedar menikmati makan roti gitu ya, tapi juga ada panggilan untuk percaya kepada sang roti kehidupan itu, dan kalau sudah percaya berarti hidupnya juga berpadanan, dipanggil untuk berpadanan dengan Kristus. Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Ada hidup yang selaras dengan Kristus, dan itu tentu mengandung konsekuensi. Ya. Ternyata tidak semua orang yang saat itu benar-benar literary ya, mengikuti Yesus, benar-benar ikutin Yesus kemana aja diikuti gitu. Ternyata tidak siap
dengan konsekuensinya. Ya. Banyak orang berpikir kan, seperti yang kita bahas itu, ikut Tuhan itu berarti enak. Ikut Tuhan berarti ada mujizat. Kenyang mereka. Cukup duduk diam, dengarkan dia mengajar. Kita lapar, 5 roti 2 ikan aja bisa mengenyangkan semua kok gitu ya. Jadi merasa enak ini. Ikut Tuhan, hidupnya tercukupi. Cukup duduk diam, beres. Nah, di bagian kita hari ini, justru mereka dapat tantangan keras dari Tuhan ya. Tuhan bertanya kan, Tuhan Yesus bertanya, perkataan ini keras kan? Hampir membuat mereka resah jadinya. Betul. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Ya. Dimaksud keras ini apa sih? Ya. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata skleros. Harfiahnya memang keras, tapi juga kering, ya, parah, kejam bahkan. Ya. Dan terutama karena kering, keras, parah dan kejam itu menyakitkan. Jadi kata-kata yang nyelekit lah kira-kira ya, buat orang kemudian gini amat sih ngikut Tuhan gitu ya. Nah, perkataan Yesus ini bukan sekedar tidak dimengerti sebenarnya oleh orang-orang itu. Mereka ngerti, tapi mereka sulit untuk menerima. Karena beda dengan tadi itu motif awal mereka kan. Saya ikut Tuhan tuh pengen hidupnya gampang. Lah, kok malah dianggapnya susah nih hidupnya. Bahkan harus, kalau berpadanan dengan Kristus, sang roti hidup, memberi hidup untuk orang lain loh. Bukan nerima. Ya. Mental mereka kan ikut Tuhan, saya dapat apa ya kalau ikut Tuhan ya? Tuhan bilang nggak begitu, ikut aku berarti aku sang roti hidup memberi diriku untuk orang lain. Berarti mereka juga dipanggil kan untuk berpadanan dengan itu. Lah, pasti mereka kemudian beda banget dengan yang saya bayangkan. Saya pikir saya dengan tenang dapat sesuatu, malah Tuhan bilang kamu harus memberi sesuatu. Itu keras buat mereka. Ya, membuat kemudian protol tadi istilahnya, Bu Santi ya. Siapa yang sanggup mendengar kayak begini? Siapa yang mau? Saya maunya tadinya dilayani, menerima yang saya butuh kok. Ini sekarang saya harus melayani dan memberi buat orang lain. Ya, itu yang buat mereka goncang sih menurut saya. Jadi memang keras karena memang keras begitu ya. Keras, kering. Nggak menjanjikan berarti boleh dibilang. Nggak menjanjikan dan menyakitkan buat mereka. Harus memberi kehidupan justru bagi. Bukan sekedar menerima. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut ketika Yesus mengatakan apakah perkataan itu menggoncangkan hati. Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ini apa? Maksudnya apa ya? Ketika saya baca ini kok tiba-tiba ke sini ya? Ingat ya polanya Injil Yohanes kan gitu kan? Kalau kita memperhatikan Injil Yohanes, ada pola sastra yang tanya, dijawab, nggak nyambung. Lalu salah paham. Dari salah paham baru Yesus khotbah. Khotbah pengajaran yang panjang. Sama ini juga. Tiba-tiba kok Yesus malah bilang, kalau kamu lihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, kamu kaget nggak? Kira-kira gitu kan? Sekarang kamu dengar perkataanku kaget. Apa sih perkataan Yesus? Ingat, aku ini roti yang turun dari surga. Mana itu juga kamu pahami roti yang turun dari surga. Tapi itu dimakan besok kenyang. Lapar lagi. Ya. Sekarang kenyang, besok lapar lagi. Dan habis. Tapi aku enggak. Ini roti yang dari surga yang benar-benar. Sekali makan, kamu kenyang. Terus kamu kaget. Kenapa kaget? Ingat nggak, Bu Santi? Karena mereka tahu kan, ayat 42. Ini kan anaknya Yusuf. Betul. Kok dia berani ngomong turun dari sorga, gitu kan? Itu yang sebenarnya membuat mereka kaget-kaget tuh. Gimana caranya dia mengklaim sebagai roti yang turun dari sorga? Kita kenal manusia bapaknya kok ya. Manusia biasa. Ibunya kita kenal gitu. Betul. Kita tahu siapa dia, mungkin ingat masa kecilnya gitu ya. Itu agak susah ya, memang kan itu sama kan. Jadi memang sulit tuh kalau orang udah inget masa lalu kita, lalu latar belakang keluarga kita, utik-utik bagian itu, terus mereka bilang, nggak yakin aku gitu kan. Sama, kondisi itu juga dialami tuh. Ya, mereka jadi tidak percaya dengan Yesus yang mengatakan, aku ini roti hidup yang turun dari surga. Mereka menolak untuk percaya karena tahu latar belakang keluarganya. Lalu Yesus bilang,
Kamu kaget nggak nanti kalau kamu lihat aku yang aku bilang turun dari surga itu akan naik ke surga? Iya. Kamu terguncang nggak? Iya, sebelumnya berada. Iya. Kira-kira mana yang lebih mengguncangkan Iya. ya? Iya. Kalau nanti Yesus kembali ke surga, Iya. naik ke surga, dan kamu para pengikutku melihatnya, apakah kamu masih sulit menerima dan percaya kepadaku? Apakah kamu masih sulit menerima perkataan-perkataanku? Ya. Sekarang kamu sulit menerimanya. Keras bahkan menurut kalian. Sulit diterima, sulit dimengerti. Kenapa? Karena kalian melihat aku itu manusia. Iya. Padahal aku ini diutus Bapa, turun dari surga. Seperti mana diturunkan Allah untuk memberi hidup pada orang Israel di padang gurun, aku diturunkan itu supaya ada hidup juga oleh Bapa. Lewat hidup dan daging dan darahku yang lalu ya. Iya, betul. Sulit kamu mempercayainya. Tapi nanti kalau kamu lihat aku naik ke surga, balik ke sana, semoga kamu jadi percaya. Kamu terguncang bukan lagi untuk tidak percaya, tetapi terguncangnya kagum. Wah, benar ternyata ya. Betul. Dan memang nanti kalau cerita setelah kenaikan kan berubah dahsyat kan mereka kan ya. Tidak lagi menjadi orang-orang yang sangsi, khawatir, tidak percaya, berubah sekali jadi berapi-api mereka berubah menjadi. Nah, itu karena spiritnya jadi diperbarui. Ya. Baik, Pak Pendeta. Kita lanjut nanti di ayat selanjutnya, khusus di perikop pertama, masih ada ayat 63-66. Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam
kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71 di bawah judul Spirit Pantang Mundur. Kita masuk segmen yang kedua ini, Ya, Pak Pendeta. baik. Ada ayat 63 sampai 66. Saya baca kembali. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya Yesus kembali menjelaskan ya, yang hendak dia mau sampaikan. Apa yang mau Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang mau mundur ini? Ya, itu dia. Jadi bagian ini memang mesti hati-hati ya, karena bisa disalahpahami nih. Tadi dikatakan di ayat 63 ya, rohlah yang beri hidup, daging sama sekali tidak berguna. Itu kalau kita cuma potong di situ bisa salah paham nih. Karena kan memang pada masa-masa Injil Yohanes ini ditulis sedang ada gerakan gnosticism ya disebutnya, gnosticisme, yang menekankan sekali, mengagungkan sekali hal-hal yang rohani sifatnya, roh. Sementara yang daging itu jelek, itu nggak berguna, itu akan dibuang gitu ya. Lalu orang berpikir, oh kalau gitu Injil kita ini dipengaruhi gnosticism dong. Tidak, justru beda. Ini justru Yohanes itu melawan gerakan itu. Terbukti dari Yohanes 1 pun itu sudah mengatakan ya bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Lalu 1 ayat 14-nya, Yohanes 1 ayat 14 katakan, firman itu menjadi manusia. Yang tadinya bareng-bareng dengan Allah itu, yang roh sifatnya itu, malah masuk ke dunia daging. Jadi ini untuk mengatakan yang daging juga berharga. Justru susah payah, kerja keras, yang ilahi itu mau jadi sama dengan kita. Ya, ini beda banget dengan aliran gnostik yang justru menyepelekan daging, tubuh, ya, lalu mengagungkan yang roh sifatnya. Nah, kemudian itu dipakai oleh penulis Injil Yohanes begitu ya. Bukan berarti kemudian dia ikut-ikutan, oh kalau gitu daging nggak berguna sama sekali. Bukan, ya. Ketika hidup dijalani dalam daging, tapi tidak dituntun oleh roh yang hidup, ya memang akhirnya tidak berguna. Hanya kemudian diisi dengan rupa-rupa hawa nafsu kedagingan. Lalu menjalani kehidupan seperti yang kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Tapi kalau dituntun oleh roh yang memberi hidup, jadi beda. Daging yang tidak berguna ini malah dipakai untuk sesuatu yang berguna. Semua hal manusiawi dan fisik yang kita lakukan memang tidak ada gunanya, sekali lagi kalau tidak dituntun roh. Ya. Dan tidak sedikit orang melakukan berbagai perbuatan duniawi itu dilandasi apa? Pemuasan nafsu, kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, orang yang dituntun oleh roh
justru hidupnya berpadanan dengan balik lagi sang roti hidup, ya, yang memberi justru dirinya untuk dinikmati bagi kebaikan sesama. Saya rasa memahaminya mesti dari sudut pandang itu. Jadi jangan cuma berhenti di sepenggal ayatnya ya, bahwa roh yang penting lalu Daging tidak berguna. Kalau cuma begitu jadi loh kok sama ya sama aliran sesat itu ya. Iya. Enggak, tetap berguna. Maka di bagian lain juga kan penulis Roma mengatakan kan persembahkanlah tubuhmu. Iya, menjadi sebagai persembahan yang hidup. Tetap berharga loh di mata Tuhan loh yang namanya tubuh daging ini ya. Bukan sesuatu yang dibuang. Justru persembahkanlah tubuhmu. Selama itu dituntun oleh roh. Nah, itu dia masalahnya kan. Jadi hidup kalau dituntun oleh roh. Iya. Jadi tidak berguna. Ya kalau diisi oleh hawa nafsu. Tidak dituntun oleh roh. Ya. Baik, kita lanjut di ayat selanjutnya. Ini tentang di antaramu ada yang tidak percaya sebab Yesus tahu dari semua siapa. Ini seolah-olah kayak determinasi. Maksudnya dideterminasi siapa yang udah pasti tahu, siapa yang percaya, siapa yang tidak. Begitu seolah-olah kayak ya memang udah dari dulu dia sudah ditentukan. Ya kalau bukan dia ya jalur keselamatan ya kayak kemarin-kemarin itu lagi udah betul. Betul. Kesannya jadi seperti itu ya. Iya gitu loh. Kalau kita nggak hati-hati nih Pak Pendeta. Tapi menurut saya disinilah keilahiannya Yesus. Berarti kan dia memang tahu apa yang akan terjadi. Tapi hebatnya sekalipun dia tahu ada muridnya yang akan mengkhianati ya. Kok ya diterima ya? Itu dia. Betul. Itu luar biasa banget menurut saya. Betul. Kalau kita kan udah tahu ini bakalan menghabisi saya orang ini. Ya saya singkirin gitu ya. Betul. Nggak akan saya rangkul jadi rekrut gitu. Tapi Tuhan memberi ruang loh buat itu. Memberi kesempatan kepada yang akan mengkhianatinya itu. Ya. Supaya memang kemudian apa ini yang disebut nubuatan segala macam itu kan memang terpenuhi. Ya. Tapi kok masa ya, banyak orang kan berpikirnya gitu ya. Kasihan amat dong jadi Yudas ya. Sudah ditentukan kayak begitu ya. Nah di titik itu menurut saya beda. Yudas dan Petrus itu kan sama aja sebenarnya. Melakukan kekacauannya kan. Iya. Petrus itu apa enggak kurang-kurang parah? Yudas menjual. Petrus ngapain? Enggak ngaku. Mengkhianati kan sama menyangkali. Dua-duanya sama. Tapi bedanya. Ujungnya beda karena yang satu lari dan kemudian malu lalu mengakhiri hidupnya. Petrus malu juga. Petrus juga. Tapi dia tidak lari. Dia tetap datang pada Tuhan dan Tuhan pulihkan. Jadi buat saya sih seandainya berandai-andai ya, Yudas memilih jalan yang sama kayak Petrus, nggak selesai kayaknya menurut saya hidupnya. Nggak berhenti gitu. Betul. Dipulihkan pasti. Jadi jangan berpikir kasihan amat ya determinasi. Iya, udah ditentukan hidupnya untuk mati gitu. Enggak. Tuhan memberikan ruang bebas. Kehendak bebas berarti tetap ada kehendak bebas. Betul. Kan? Ya, itu menurut saya yang kemudian jadi membedakan ya. Iya. Dan menarik tadi Bu Santi udah mulai baca soal itu tuh ya. Iya. Ini kan ada yang apa tadi? Ada yang tidak percaya. Iya. Lalu yang 66-nya ada yang mengundurkan diri. Iya, ini termasuk. Jadi seru loh ini. Saya ketika menyiapkan ini, ternyata respon terhadap panggilan Tuhan itu macam-macam. Iya. Ya. Panggilan yang bukan sekedar panggilan, Tuhan bukakan juga konsekuensinya. Ya kadang-kadang kita kalau itu sering nutupin ya, yang bagus-bagusnya aja ya. Lalu orang jadinya kan rasa, aman nih, enak nih. Sisi yang beratnya ditutup. Tuhan enggak. Tuhan Yesus mengatakan nih, kalau ikut aku memang ada konsekuensinya. Itu yang kemudian membuat satu orang berubah dari percaya jadi tidak setia. Yang satu lagi, sekelompok lain, tadinya ikut malah jadi berbalik arah. Meninggalkan itu kan tadi ya, mengundurkan diri dan tidak lagi ikut mengikut dia. Itu menurut saya respon ketika seseorang bertemu dengan kebenaran ya. Mengikut Tuhan itu motifnya harus benar. Ketika itu dibuka belak-belakan, pertama ada yang seperti Yudas, responsnya malah berubah dari murid yang sebenarnya
ikut Tuhannya luar biasa, punya waktu khusus, berubah jadi orang yang tidak percaya, tidak setia, bahkan menyerahkan sang guru. Dari murid yang begitu dipercaya bahkan jadi pemegang kas ya, itu bendahara kan berarti, pemegang kasnya kelompoknya Yesus ini, menjadi orang yang mengkhianati Yesus dan menjualnya kepada musuh-musuhnya Yesus, pemimpin agama Yahudi. Nanti muncul lagi di ayat 70 dan 71 tuh. Tuhan Yesus juga menyebutkan hal itu ya. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, salah seorang di antara kamu adalah iblis. Kita ingat ya, iblis ini siapa ini? Malaikat yang jatuh kan? Ya, yang tadinya semula bala tentara, surgawi, dekat dengan Tuhan, lalu berbalik setia. Malah menjadi pemberontak dan melawan Allah. Itu yang terjadi dengan Yudas. Ya. Ketika kemudian dibeberkan, nih ikut aku, konsekuensinya ini. Nggak siap dia. Berubah. Berubah setia namanya istilahnya. Berbalik. Malah jual gurunya. Ya. Itu respon yang pertama. Jadi ada pengikut-pengikut Tuhan yang bisa seperti Yudas. Yang berubah setia. Tadinya hebat banget kayaknya. Luar biasa pelayanannya. Dipercaya di gereja. Ada satu titik dia nggak siap dengan imannya. Berubah setia. Malah jadi pemberontak, pengkhianat. Nah, yang kedua, itu ayat 66 itu, Bu Santi. Yang kalau ini berubah motif. Ya. Gara-gara pengennya dapat enak, ternyata dihadapkan dengan susah. Ikut yang perkataan yang keras tadi. Wah, enggak lah. Kalau gitu aku nggak mau terusin ikut. Berubah. Dia nggak mau kalau gitu. Mengundurkan diri. Dia nggak menjual. Tapi dia juga nggak terusin ikut. Ya. Beda kan, ini agak beda ini. Ya. Mundur. Ya. Mereka tidak kuat meneruskan perjalanan sebagai murid Yesus. Kalau ditanya, kenapa begitu banyak murid Yesus mengundurkan diri dari guru mereka? Ya, di ayat 66 itu. Balik lagi tadi. Yang bahan minggu lalu, Yohanes 6 ayat 26. Kenapa kamu cari-cari aku? Bukan karena memang mau cari tanda-tanda, tetapi telah makan roti itu dan kenyang. Kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi orang mencari Yesus, ikut Yesus karena ingin dikenyangkan, dipenuhi kebutuhannya. Nah, orang kemudian berubah motif dari mengikut Yesus, itu yang primer, jadi sekunder ikut Yesusnya. Yang primernya apa? Saya dapat yang saya mau. Saya dapat roti yang memenuhi rasa lapar saya. Memenuhi kebutuhan saya. Ya, kebutuhan akan roti itu memang penting ya. Itu kan makanan utama di sana. Urgent juga manusiawi dan jasmani itu kebutuhan kita. Tapi itu yang kemudian sekarang jadi yang utama. Sementara ikut Tuhannya jadi yang kesekian gitu. Motif yang kesekian. Ya. Mendengarkan pengajaran Yesusnya bukan lagi menjadi hal yang penting. Yang pentingnya sekarang aku nungguin tuh. Dapat rotinya. Dapat sesuatu. Menyenangkan. Jangan-jangan gereja sekarang juga udah mirip kayak gitu. Ya. Yang lebih cari hal-hal yang memuaskan sayanya. Iya. Ya. Nah, kayaknya udah mulai iya ya. Kayaknya agak berat ini iyanya ini ya. Mau dilanjutin dikit lagi ya. Dikit lagi ya. Kalau lanjutin. Iya. Ya memang udah kayak masuk ke relevansi nih jadinya ya. Bukankah ada orang yang memang akhirnya bilang Kristen, datang ke gereja, pelayanan pun akhirnya bukan untuk kasihnya kepada Tuhan kok. Berubah motifnya sebenarnya. Tapi ada yang begitu kan, ya awal-awal tuh kencang banget. Bagus banget. Tapi kemudian ada banyak kenikmatan dia dapat. Wah, enak ininya ya yang ditonjolkan ya. Iya. Bu Santi pasti pernah ngalamin ya. Kalau kita mempersiapkan khotbah dan kita menyiapkan betul-betul supaya firman Tuhan ini sampai kepada jemaat. Wah, luar biasa kita siapin, kita berdoa. Kalau ketika disampaikan, orang nanti berespon kan? Biasanya paling kelihatan ketika salaman.
Bu Pendeta, bagus banget khotbahnya. Bu Pendeta, ini hari ini menyentuh banget khotbahnya. Waduh, itu tuh kita ngerasa, puji Tuhan ya. Tapi kalau 30-40 orang bilang bagus, lama-lama kan kita makin, siapa dulu dong saya gitu ya. Berubah nih. Lalu minggu depan kita mempersiapkan khotbah, bukan lagi supaya firman Tuhan ini sampai. Tapi supaya apa? Supaya makin banyak orang bilang bagus. Itu kan sedikit banget ya, tipis banget ya gitu. Betul. Cepat berubah langsung, flip ya. Iya, cepat banget gitu. Dan itu yang terjadi menurut saya dengan mereka. Awalnya mereka mencari, kami haus. Seperti dibilang kan, domba kehilangan gembala. Lalu mereka ketemu nih gembala yang bagus. Pengajarannya luar biasa. Mereka kejar kemana-mana. Tapi begitu dapat, enak ya ternyata ya. Bukan cuma dengerin. Dapat makanan. Dapat kesembuhan. Membuat kemudian mereka, itu yang malah mereka kejar gitu. Kesembuhannya, mujizatnya. Makanannya, yang mengenyangkannya, bukan lagi mau mendengarkan pengajaran Tuhan. Begitu Yesus membuka ini, lalu kemudian mereka nggak siap. Mereka kemudian, bukan itu yang kami cari, gitu. Karena udah berubah motifnya. Mengundurkan diri lah mereka. Ya. Baik, kita akan lihat perikop yang kedua berkaitan dengan spirit pantang mundur ini. Ya, kita akan lihat perikop yang kedua ayat 67 sampai ayat 71. Kita akan ulik itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya.
Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71 dengan narasumber Bapak Pendeta Dhani Purnama. Kita memasuki segmen yang ketiga. Baik Pak Pendeta, ini kita segmen yang ketiga. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan nih, ada yang tipe seperti Yudas Iskariot, berubah setia. Tipe yang kedua berubah motifnya. Ini sekarang adakah tipe yang lain berkaitan juga dengan masa kayaknya kesannya jelek amat sih gitu semua. Semuanya berubah setia, berubah motif gitu ya. Adakah tipe yang lain berkaitan ini pada perikop yang kedua? Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Ini kan Yesus nih membuka ruang, benar-benar membuka ruang ya. Nggak ada paksaan loh. Kamu kan denger semua nih. Ada pilihan bebas selalu ya. Kamu udah denger. Tuh, yang lain udah banyak mundur. Kamu nggak mau ikut juga. Siapa tahu kamu guncang juga. Nggak siap juga. Ya, nggak apa-apa gitu kan. Ini menarik sih. Jadi, setelah dua tipe yang menyedihkan ya tadi ya. Satu berubah setia, malah jadi musuh, memberontak. Yang satu mundur, udah nggak mau ikut pokoknya. Nggak jadi musuh sih, tapi juga nggak mendukung kan ini berarti kan. Yaudah. Nah, yang ketiga ini Petrus mewakili para murid sebenarnya 12 murid. Berarti Yudas kan masih ada di situ juga sebenarnya itu ketika ditanya ya. Nah, ini yang tipe yang ketiga ini berbeda. Ini soal mereka punya kemantapan pilihan. Ya. Para murid inilah yang memiliki spirit yang berbeda. Ketika diperhadapkan kepada mereka kebenaran, konsekuensi-konsekuensi mengikut Tuhan, panggilan dengan padanan hidup seperti Kristus, roti hidup itu, mereka justru nggak kemudian berniat lari, nggak niat berbalik, justru makin mantep. Itu yang kita bilang spiritnya justru pantang mundur. Ya, tetap dan terus percaya kepada Yesus. Nah, Petrus mewakili murid-murid yang lain itu. Menegaskan kemantapan diri mereka untuk terus ikut Tuhan karena percaya. Nah ini kenapa mereka kemudian kok mantap betul ya? Mereka yakin ini bukan sekedar roti yang sesaat yang mereka makan lalu nanti lapar lagi. Enggak, ini sebagai yang kudus yang turun dari Allah. Ya, benar-benar ini. Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal itu dia. Kekal. Ya, jadi bukan sementara dan itu cukup buat Petrus dan murid-murid yang lain untuk menjadi pegangan. Ini bukan manusia biasa. Walaupun kita tahu keluarganya, tetapi dia yang kudus dari Allah. Itu ya, ayat berapa tuh? Engkau memiliki, ayat 69. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkaulah yang kudus dari Allah. Ingat kata kudus itu hagios. Berarti memang yang berbeda dari yang lain pada umumnya. Mungkin ada banyak guru yang lain yang mengajarkan juga dengan penuh wibawa. Ada banyak nabi yang diutus sebelum-sebelumnya. Gak kurang-kurang hebatnya kan? Bisa membangkitkan orang mati, bahkan dari tulang belulang bisa bangkit. Itu ya. Elia apa Elisa itu ya. Itu kan begitu. Luar biasa mujizat. Tapi ini beda. Kenapa? Ingat, Injil Yohanes dibuka dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Bahkan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu kemudian jadi sama dengan manusia. Itu yang dipegang oleh Petrus. Ini bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah firman itu sendiri. Yang tadinya bareng-bareng dengan Allah. Sekarang ada di antara kita. Bersama dengan kita. Maka dia ini beda dari yang lain. Beda dari utusan-utusan yang lain sebelumnya. Yang kudus dari Allah. Kenapa? Kan dia Allah sendiri. Ya. Sekalipun memang kemudian ada harga yang harus mereka bayar menjadi pengikut Tuhan ya. Itu dia. Kan di bagian lain kan mereka udah bilang, kami udah meninggalkan segala sesuatunya Tuhan. Ya. Kepada siapakah kami akan pergi? Pilihan kami udah jelas. Kami udah tinggalkan hidup masa lalu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin, sekalipun ada konsekuensi berat yang akan dihadapi, mereka akan tanggung. Mereka tetap pada pilihan diri itu. Ikut Tuhan. Siap mengikuti keteladanan hidupnya. Siap juga berpadanan dengan Kristus.
yang akhirnya memang rela membagi hidupnya untuk kebaikan sesama. Dari nelayan-nelayan tangguh dipanggil menjadi penjala manusia. Beda banget. Gaya hidup yang berbeda. Betul. Nelayan mengambil ikan untuk ikan itu mati pasti nanti. Dimanfaatkan oleh si nelayan kan? Ya. Dijual, dimakan. Ya. Tapi kalau menjadi penjala manusia, Bukan mati penjala ya. manusia hidup-hidup. Ada sebenarnya tambahannya. Alive. Nah itu yang kadang nggak diterjemahkan secara harfiah di terjemahan Indonesia. Ya. Bahwa mereka akan menjadi penjala manusia hidup-hidup. Beda ya, karena kalau ikan memang dimanfaatkan buat yang menjala, lalu kemudian mati. Tapi kalau dijala manusia ini, malah supaya mendapatkan hidup. Itu yang terjadi dengan para murid. Dan mereka teguh, mantap dengan pilihannya. Jadi bukan soal pada konsekuensi, betul bahwa akan ada, tetapi mereka tahu bahwa ini akan menuntun mereka pada kehidupan. Ya. Dan membagi hidup mereka juga supaya membawa hidup buat yang lain kan? Betul. Jadi motifnya memang bukan untuk kepentingan saya. Motifnya adalah berpadan dengan Kristus dan berarti memberi hidup juga buat yang lain. Dan itu yang membuat mereka teguh, tetap pada pilihannya. Iya. Nah, 70 jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah milih kamu yang 12 ini? Ya, lalu namun salah seorang di antara kamu adalah iblis yang dimaksudkan, ya Yudas anak Simon Iskariot, sebab dia yang akan menyerahkan Yesus walaupun dia seorang di antara ke-12 murid. Jadi ini mau katakan bahwa Yesus sendiri yang memang yang memilih mereka. Jadi memang ada yang murid-murid yang memang ikut karena kagum dengan mujizat-mujizat, lalu tapi yang 12 ini Yesus mengatakan aku sendiri yang memang yang memilihmu. Dan itu bedanya dengan para rabi yang lain. Guru-guru di Yahudi itu muridnya yang milih. Saya pengen ikut guru A. Karena ilmunya begini, saya pengen berguru sama dia. Oh enggak, kalau saya pengen berguru pada rabi yang B. Karena ilmunya begini. Jadi muridlah yang memilih. Tapi Yesus bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih murid. Iya, hebat ya. Beda banget loh. Dan itu menurutku kasih karunia. Disitulah anugerah gitu. Iya. Bukan kamu yang milih aku loh. Aku yang pilih kamu. Dan aku tahu persis kamu semua. Bahkan tahu persis akan ada yang mengkhianati. Ya, itu dia. Betul. Hebat ya. Bahkan yang akan mengkhianati pun dia tahu dan dia tetap memilihnya bersama-sama untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan ya, karena pilihan bebas, siapa tahu dia bisa berubah, tetapi ya itu tetap pilihannya. Yesus tetap juga dengan pilihannya memilih mereka. Ya, baik Pak Pendeta, walaupun di segmen kedua Pak Pendeta sudah banyak sekali yang menyampaikan relevansi ini tentang spirit pantang mundur berkaitan dengan tipe-tipe ketiga ini ya. Terus relevansinya nih, kita termasuk tipe yang kalau udah begitu berarti sebenarnya masing-masing kita harus berefleksi kan. Kita tipe yang mana dong? Tipe yang mana? Berarti masing-masing secara jujur kita harus berefleksi. Kita ini pengikut jenis yang mana? Tipe yang mana? Mungkin kita tipe yang seperti Yudas loh. Pernah begitu hebat, dekat, ya. Diberi kepercayaan luar biasa. Tapi ada satu titik yang kemudian membuat dia kecewa. Lalu tidak mau lagi berjalan bersama, bahkan jadi musuh. Dijual gitu. Ya. Gurunya sendiri dijual gitu. Memberontak dan ada di pihak yang lawan berarti. Ya. Kalau sampai kita ada di titik itu, Tuhan masih kasih kesempatan, masih. Ya. Ayo balik. Iya dong. Menjadi murid yang percaya lagi jalan di jalan kebenarannya sang guru. Gitu. Bahwa kecewa, siapa sih? Manusia pasti ada aja ya kurangnya, ada aja tidak sempurnanya. Kemudian bisa saja kita kecewa, tapi jangan membuat kita memilih untuk berubah setia jadinya. Berbalik dari Tuhan. Tapi bisa juga model kita ini adalah model yang kedua, tipe yang kedua, yang motifnya tadinya salah, jadi ketika dibuka yang benar, enggak lah, saya nggak kuat kalau kayak gini ya, mundur. Dan tidak sedikit kan ya begitu ya. Jadi karena yang diinginkan tidak didapat, yang diharapkan tidak jadi kenyataan,
jadi kecewa juga. Lalu kemudian enggak, kalau gitu saya berhenti di sini. Tidak menjadi lawan, tetapi juga kemudian tidak jadi berkat. Ya, karena dia balik kan, mundur gitu. Ya. Bahkan dikatakan tidak lagi mengikut dia, tidak lagi jadi murid. Ya. Tidak jadi musuh tapi tidak jadi murid juga. Ya. Mungkin ada deh, dan mungkin ini lebih banyak lagi nih sekarang. Bisa jadi. Ya, orang-orang yang kemudian udah nggak mau ngapa-ngapain. Ya. Kristennya tuh mungkin tetap. Ya itu dia. Ya. Betul, KTP mah tetap Kristen. Kristen, tetapi nggak ikut Tuhan gitu. Apinya ikut Tuhan mudah makin redup. Redup, bahkan mungkin padam akhirnya. Ya. Kalau ada di titik itu, ayo mari balik lagi ke komunitas. Jadi buat saya sih penting soal tuh ya. bara tuh ya. Bara kalau nempel barengan, nyala hangat gitu. Betul. Tapi kalau bara ini terpisah, satu bisa. Dia akan masih nyala awalnya, lama-lama padam. Ya, ikut Tuhan nggak bisa sendirian. Itu dia. Ya, kita hidup bersama dalam solidaritas komunitas. Gitu. Ya, pengikut Tuhan tuh nggak bisa jadi soliter yang mau sendiri aja gitu. Hidup Tuhan mesti hidup bersama yang lain. Ya. Jadi bara api yang ngumpul bersama dengan lain untuk saling menghangatkan. Ya. Tentu kita pengen jadi tipe yang ketiga. Ya, dalam keadaan apapun siap maju. Nggak mundur. Hidup sebagai pengikut Tuhan pasti maju. Maju ke depan untuk ya tadi berpadanan dengan Kristus. Kalau dibilang kita ini pengikut Kristus, dari bahasa Indonesia aja udah paling gampang. Pengikut Kristus berarti ya mengikuti Kristus, gaya hidupnya seperti Kristus. Gaya hidupnya apa? Kalau tema kita minggu lalu, sebagai roti hidup yang membagi tubuhnya, darahnya, supaya apa? Orang lain mengalami kebaikan. Nah kalau ikut Tuhan, ya berarti sama panggilannya. Harus memberi diri kita ini menjadi kebaikan buat sesama. Semoga yang ketiga, ya tipe ketiga ini yang lebih banyak dijalani sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Bahwa mengikut Tuhan tidak berarti langit selalu biru tanpa badai ya. Lu kan pernah waktu ngulik Alkitab yang Yesus ya bersama para murid dalam bahtera, ada Yesus dalam bahtera aja masih diguncang badai. Coba perhatikan, yang minta tuh Tuhan Yesus loh. Yuk kita nyebrang, bukan murid loh ya. Yang minta tuh Yesusnya. Ayo kita nyebrang. Murid nurut. Jalanin seperti yang Tuhan mau. Apa kemudian bebas dari badai? Enggak. Malah ketimbus angin, luar biasa, hampir tenggelam. Yesusnya ada di situ, ada. Tidur tepinya ya. Lalu gara-gara itu murid marah jadinya. Tidak peduli. Engkau tuh udah nyuruh kita nurut. Lah ini ada badai kok malah tidak peduli, malah tidur gitu kan. Itu kan tipikal kita banget ya. Ketika yang bagus-bagus sih kita enak. Nurut Tuhannya enak. Tapi begitu nggak enak, dikit langsung. Lalu mulai menyalahkan. Menyalahkan teman, menyalahkan orang lain. Menyalahkan Tuhan juga. Engkau nggak peduli loh. Kita pernah bahas itu ya. Iya. Pernah bahas itu. Tapi menarik kan ya. Sahabat YKB, kalau ikut Tuhannya benar-benar ya, Tuhan tuh simbolik loh. Ada di mana di perahu itu? Tidurnya di buritan. Buritan tuh bagian belakang kapal yang tempat kemudi. Itu simbolik banget kan? Bahwa Tuhan tidak lalai, tidak abai. Dia ada dalam pegang kendali loh. Pegang kendali hidup kita. Dan kalau Tuhan yang pegang kendali hidup kita, selesai badai itu, ya sampai ke tujuan, tapi tetap harus lewatin dulu badainya. Iya, jadi spirit pantang mundur, pengakuan Petrus tadi ini ya, engkau memiliki perkataan hidup yang kekal, keyakinan itu yang perlu dipegang bagi setiap kita yang memilih untuk pantang mundur. Karena betul bahwa yang dia berikan itu memang sungguh-sungguh kehidupan yang kekal. Dan karena kita mau ikut dia dalam kondisi apapun, kita tahu betul bahwa kita juga akan dipakai untuk memberi kehidupan. Sejauh tujuan itu yang kita pegang dan motif kita tetap terjaga, iya, Tuhan akan terus tuntun kita.
Terima kasih Pak Pendeta Ya. Dhani Purnama untuk kesediaan Terima kasih. mengulik Sama-sama. Injil Yohanes 6 ayat 60 sampai 71. Ya. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita Ya. dalam doa. Mari Ibu Santi dan sahabat YKB kita bersama-sama menutupnya dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami juga dipilih dan dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-murid Tuhan di masa kini. Kami bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi kami mau mengikut teladan Tuhan. Sang roti kehidupan yang membagi hidupnya untuk dinikmati dan jadi berkat buat yang lain. Karenanya kami juga mau menjadi pengikut Tuhan yang benar, yang setia, yang juga berpadanan hidupnya dengan Tuhan, membagi kehidupannya juga untuk kebaikan sesama. Jangan biarkan kami berubah motif, jangan biarkan kami berubah setia. Sebaliknya, kami mau terus menjaga motivasi kami dengan benar, mengikut Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami dipuaskan, bukan sekedar untuk kami mendapatkan sesuatu, tetapi sungguh-sungguh karena kami mau ikut teladan Tuhan dan membagikan hidup ini buat yang lain. Terima kasih buat kesempatan kami ngulik Alkitab hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin.